Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Selamat menyaksikan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan limit? Limit artinya adalah mendekati. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Untuk limit fungsi aljabar, notasinya sebagai berikut. Nah, ini dibacanya limit fungsi X untuk X mendekati A sama dengan L. Ingat ya, dibacanya limit fungsi X untuk X mendekati A itu sama dengan L. Maksudnya apa? Bahwa jika X mendekati A, dengan syarat di sini nilai X tidak sama dengan A, maka fungsi X mendekati L. Apakah setiap fungsi memiliki nilai limit? Tentu saja tidak setiap fungsi memiliki nilai limit. Syaratnya, suatu fungsi memiliki limit jika limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, untuk limit kiri, ya, kita simbolkan di sini A-nya pangkat negatif. Kemudian untuk limit kanan, di sini A-nya pangkat positif. Nah, di sini limit kiri, ini limit kanan. Syarat mempunyai limit, yaitu nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Nah, misalkan ya di sini ilustrasinya kita mempunyai limit x kuadrat min 4 dibagi x min 2 untuk x mendekati 2. Nah, ini kita akan gunakan metode analisis ya untuk menyelesaikannya. Misalkan di sini kita gambarkan sebuah tabel. Nah, di sini ada variabel x, kemudian ada fungsi x-nya. Nah, tadi ketika x-nya itu mendekati 2, artinya nilai x-nya ini belum tepat di titik 2 ya, tapi hanya mendekati 2. Nah, coba kita cari nilai x-nya ketika berada x-nya sama dengan 2. X kuadrat sama dengan 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian di sini 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 0 per 0. Tidak mungkin ya nilai fx-nya adalah bentuk tak tentu. Nah, maka kita akan mencari nih nilai limit kanan dan limit kirinya. Nah, di sini kita akan mencari limit kirinya terlebih dahulu. Nah, karena limit itu mendekati, nah, jadi nilai yang mendekati 2 itu ada apa aja? Misalkan di sini saya ambil nilai yang mendekati 2, yaitu 1,999. Nah, ini kan mendekati 2 dari sebelah kiri ya. 1,99 kita substitusikan nih. Ketika nilai X-nya 1,999. Maka 1,999 kita pangkatkan 2 dikurangi 4 dibagi 1,999 dikurangi 2. Maka setelah kita hitung, nah ini hasilnya adalah 3,999. Kemudian saya ambil contoh lagi, misalkan X-nya 1,99. Nah, ini sudah saya hitung ya, hasilnya adalah 3,99 nilai fx-nya. Kemudian lagi ya, yang mendekati itu misalkan 1,9. Nah, maka setelah dihitung ternyata nilai fx-nya adalah 3,9. Nah, ini adalah nilai fx, yaitu ketika x-nya mendekati dari kiri ya. Coba kita cari nilai fx-nya ketika x-nya mendekati dari kanan. Misalkan di sini mendekati dari kanan ada 2,001. Nah, ini kita substitusikan ke dalam fungsinya, maka hasilnya setelah dihitung adalah 4,001. Kemudian misalkan nilai x-nya adalah 2,01, maka nilai fungsinya adalah 4,01. Kemudian misalkan 2,1, maka nilai fungsinya adalah 4,1. Nah, coba perhatikan di sini. Untuk limit kanannya, di sini ya limit kanannya, nilai fungsinya itu mendekati 4. Di sini ya 4,001, 4,01, 4,1. Nah, dia mendekati 4 nilainya. Kemudian dari limit kirinya juga sama ya, 3,9, 3,99, 3,99. Artinya dia mendekati 4. Kesimpulannya, untuk limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati A dari sebelah kanan, nah itu sama dengan 4. Kemudian, sini juga untuk limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati A dari sebelah kiri itu juga sama dengan 4. Maka, karena limit kanan dan limit kirinya itu sama nilainya, artinya fungsi tersebut memiliki nilai limit.
Jadi kesimpulannya, hasil dari limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2 itu sama dengan 4. Contoh soalnya, diberikan suatu fungsi fx. Nah, di sini ada dua buah fungsi. Ketika fx sama dengan x kuadrat, ini batasannya untuk x-nya kurang dari atau sama dengan 2. Kemudian ketika fx-nya sama dengan x plus 2, nah ini untuk nilai x-nya lebih besar dari 2. Nah, untuk pertanyaannya adalah tentukan nilai limit fungsi berikut. Untuk yang soal A, di sini tentukan limit fungsi f untuk x mendekati 1, yang bagian B tentukan nilai limit fungsi x untuk x mendekati 2, dan yang bagian C tentukan nilai limit fungsi fx untuk x mendekati 3. Oke, kita jawab. Tentukan limit fungsi x untuk x mendekati 1. Nah, di sini untuk x mendekati 1, ini dia memenuhi syarat yang mana? Syarat kurang dari 2 atau lebih besar dari 2. Nah, karena 1 ini adalah kurang dari 2, maka kita gunakan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Di sini ya, karena 1 kurang dari 2, sehingga limit x kuadrat untuk x mendekati 1. Tinggal kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 1, sehingga 1 kuadrat. 1 kuadrat itu nilainya sama dengan 1. Maka kesimpulannya untuk limit fx untuk x mendekati 1 itu nilainya 1. Artinya nilainya mendekati 1. Ingat ya, limit itu adalah mendekati. Kemudian untuk soal yang bagian B, nah di sini tentukan limit fungsi x untuk x mendekati 2. Nah, ingat ya, di sini x-nya mendekati 2. Yang mana? Nah, karena dia merupakan batasan, ini batasannya 2 ya, dua-duanya ini 2, x-nya lebih besar dari 2, ini x-nya kurang dari atau sama dengan 2. Nah, kita cari limit kanan dan limit kirinya. Oke, nah kita cari nih limit dari kedua fungsi ini. Kita cari terlebih dahulu limit x kuadrat untuk x mendekati 2. Nah, ini dia mendekatinya dari kiri. Nah, kita substitusikan nih 2 ini ke dalam x kuadrat, sehingga 2 kuadrat. 2 kuadrat itu sama dengan 4. Nah, kemudian kita cari limit kanannya. Limit kanannya, nah, limit x plus 2 untuk x mendekati 2. Nah, ini dia mendekatinya dari kanan. Maka kita tulisnya di sini pangkatnya adalah positif. Nah, kemudian kita substitusikan nih nilainya x-nya menjadi 2. Sehingga 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Nah, coba perhatikan di sini untuk nilai dari limit kirinya itu sama dengan 4. Nilai dari limit kanannya juga sama dengan 4. Nah, syarat fungsi memiliki nilai limit itu ketika limit kiri dan kanannya nilainya sama. Nah, ini dia karena nilainya sama, artinya dia memiliki limit. Sehingga kesimpulannya limit fungsi x untuk x mendekati 2 itu sama dengan 4. Kemudian, kita cari soal yang bagian C, yaitu limit fungsi x untuk x mendekati 3. Nah, seperti tadi ya, karena ini ya nilai x-nya itu 3. 3 ini adalah lebih besar dari 2. Sehingga kita gunakan fungsi yang ini ya, x plus 2. Sehingga limit x plus 2 untuk x mendekati 3. Nah, ini kita substitusikan nilai x-nya yaitu 3. Sehingga 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sehingga nilai dari limit fungsi x untuk x mendekati 3 itu sama dengan 5. Artinya mendekati 5. Ingat ya, limit itu adalah mendekati. Cara penyelesaian limit fungsi itu ada 3 cara atau dengan 3 metode. Cara yang pertama yaitu dengan cara substitusi langsung, cara yang kedua yaitu dengan faktorisasi, dan cara yang ketiga yaitu dengan perkalian sekawan. Untuk cara yang pertama yaitu ada cara substitusi langsung. Jadi ketika ada nilai limit fungsi x untuk x mendekati a, nah untuk cara substitusi langsung ini tinggal kita substitusikan saja nilai x-nya menjadi nilai a, sehingga di sini sama dengan fungsi yang telah disubstitusikan dengan nilai a. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Untuk cara substitusi langsung, di sini tentukan nilai limit 3x min 1 untuk x mendekati 2. Nah, ingat ya, substitusi langsung tinggal kita substitusikan nilai x-nya, yaitu 2. Maka 3 kali 2 dikurangi 1. 3 kali 2 adalah 6, 6 dikurangi 1 adalah 5. Itu ya untuk substitusi langsung. Misalkan lagi nih contohnya, limit akar 10x min 1 untuk x mendekati 1.
Nah, tinggal kita substitusikan nih nilai X-nya, yaitu 1. Sehingga sama dengan akar 10 dikali 1 dikurangi 1. 10 dikali 1 adalah 10 dikurangi 1 adalah 9. Maka akar 9 adalah 3. Kemudian misalkan contoh soal lagi, limit x kuadrat min 3x plus 10 per 3x min 2 untuk x mendekati 2. Nah, ini sama ya, kita gunakan cara substitusi langsung. Nah, kita substitusikan nilai x-nya 2, maka x kuadrat min 3 kali 2 ditambah 10 dibagi, sini x-nya adalah 2, maka 3 kali 2 dikurangi 2. Di sini 2 kuadrat sama dengan 4, kemudian min 3 dikali 2 adalah min 6 ditambah 10 dibagi 3 kali 2, 6 dikurangi 2. Nah, di sini 4 dikurangi 6 ditambah 10, hasilnya adalah 8, dan 6 dikurangi 2 adalah hasilnya 4, sehingga 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian, misalkan contoh soal lagi, dengan metode substitusi, kita cari nilai dari limit 2x kuadrat plus 2x min 9 per akar 2x plus 3 untuk x mendekati 3. Nah, di sini tinggal kita substitusikan nih. Nilai x-nya 3, sehingga 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 2 dikali 3, kemudian dikurangi 9 per akar 2 kali 3 plus 3. Nah, di sini hasilnya adalah 18 plus 6 min 9 per akar 9. Sehingga di sini 10 tambah 6 dikurangi 9, hasilnya adalah 15, kemudian akar 9 adalah 3. Sehingga 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, untuk cara yang kedua itu ada cara faktorisasi. Nah, untuk cara faktorisasi ini, ketika dengan cara substitusi langsung, misalkan limit fungsi fx dibagi fungsi gx untuk x mendekati a. Nah, ini ketika nilai x-nya sudah disubstitusikan menjadi nilai a, di sini. Nah, maka ketika hasilnya 0 per 0, 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu, maka cara penyelesaian limitnya bukan dengan cara substitusi langsung, tapi caranya yaitu dengan cara pemfaktoran atau faktorisasi. Nah, di sini misalkan ada contoh soal. Hitunglah limit x kuadrat min x min 6 per x min 3 untuk x mendekati 3. Nah, di sini kita gunakan dulu nih ya cara substitusi. Nah, limit x kuadrat min x min 6 per x min 3 untuk x mendekati 3. Nah, kita cara substitusi dulu ya di sini. Maka 3 kuadrat min 3 min 6 per 3 dikurangi 3. Nah, di sini 3 kuadrat adalah 9. 9 dikurangi 3 adalah 6. 6 dikurangi 6, 0. Kemudian 3 dikurangi 3 adalah 0, sehingga bentuknya adalah 0 per 0. 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu, jadi tidak mungkin ya nilai suatu limit itu nilainya adalah 0 per 0 atau bentuknya tak tentu. Maka ini salah, jadi cara yang digunakan bukan dengan menggunakan metode substitusi langsung. Nah, maka kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan faktorisasi. Nah, maka di sini limit x kuadrat min x min 6 per x min 3 untuk x mendekati 3. Nah, ini kita gunakan cara faktorisasi. Yang mana yang bisa kita faktorkan? Ini ya, x kuadrat min x min 6. Kita faktorkan menjadi, nah di sini x min 3 dikali x plus 2. Ini dari mana? X min 3 dikali x plus 2. Nah, ini adalah pemfaktoran dari x kuadrat min x min 6. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Ini ya, ini x kuadrat. Maka di sini x dan x. Kemudian cari dua buah bilangan nih, di mana ketika dijumlahkan, dia hasilnya adalah negatif 1. Kemudian ketika dikali hasilnya adalah negatif 6, yaitu negatif 3 dan positif 2. Karena negatif 3 ditambah 2 itu hasilnya adalah negatif 1. Kemudian negatif 3 dikali 2 hasilnya adalah negatif 6. Nah, ini ya, maka pemfaktorannya adalah x min 3 dikali x plus 2. Kemudian kita cari nih nilai limitnya. Limit x min 3 dikali x plus 2 per x min 3 untuk x mendekati 3. Nah, coba perhatikan di sini, karena di sini nilainya sama ya, x min 3, kemudian ini juga x min 3, maka x min 3 dibagi x min 3 itu sama dengan 1. Sehingga 1 dikali x plus 2 hasilnya x plus 2 ya, sehingga di sini limit x plus 2 untuk x mendekati 3. Nah, kemudian kita substitusikan nih nilai x-nya 3. Sehingga 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 adalah 5. Maka nilainya adalah mendekati 5. Itu untuk cara faktorisasi. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan cara perkalian sekawan. Nah, untuk cara perkalian sekawan, kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Di sini hitunglah limit x kuadrat min 9 dibagi akar x kuadrat plus 7 min 4 untuk x mendekati 3. Nah, kita jawab.
Untuk cara perkalian sekawan, untuk menyelesaikan limit x kuadrat min 9 dibagi akar x kuadrat plus 7 min 4 untuk x mendekati 3 ini, nah kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Bentuk sekawannya yaitu, nah karena di sini ada akar x kuadrat plus 7 min 4, maka bentuk sekawannya adalah akar x kuadrat plus 7, karena di sini negatif, maka bentuk sekawannya adalah positif. Maka di sini adalah positif 4. Kita kalikan nih pembilang dan penyebutnya dengan akar x kuadrat plus 7 plus 4 dibagi akar x kuadrat plus 7 plus 4. Nah, kita kalikan nih. X kuadrat min 9 dikali akar x kuadrat plus 7 plus 4. Nah, kemudian di sini ya, akar x kuadrat plus 7 dikali akar x kuadrat plus 7. Akar kali akar ya, ini bentuknya sama. Maka ini akarnya habis ya. Nah, maka kita tidak tulis, sehingga x kuadrat plus 7. Kemudian di sini negatif 4 dikali plus 4, maka hasilnya adalah negatif 16. Sehingga di sini x kuadrat plus 7 dikurangi 16. 7 dikurangi 16 adalah negatif 9. Sehingga limit x kuadrat min 9 dikali akar x kuadrat plus 7 plus 4 dibagi x kuadrat min 9 untuk x mendekati 3. Nah, di sini karena bentuknya sama ya, x kuadrat dikurangi 9, kemudian di sini juga x kuadrat dikurangi 9, maka ini kita bagi aja ya, x kuadrat min 9 dibagi x kuadrat min 9 hasilnya adalah 1. Sehingga limit akar x kuadrat plus 7 plus 4 untuk x mendekati 3. Nah, setelah ini kita substitusikan nih nilai x-nya. Nilai x-nya adalah 3, sehingga akar dari 3 kuadrat plus 7 plus 4. Akar 3 kuadrat plus 7 hasilnya adalah akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Maka 4 plus 4. 4 plus 4 itu sama dengan 8. Maka nilai dari limit x kuadrat min 9 dibagi akar x kuadrat plus 7 min 4 untuk x mendekati 3 itu sama dengan 8. Alhamdulillah, penjelasan materi kita kali ini telah selesai. Jangan lupa dibaca sumber-sumber lain yang berhubungan dengan materi kita kali ini. Mohon maaf jika contoh soalnya hanya sedikit. Nanti kalian bisa baca-baca lagi di buku sumber ya. Oke, jangan lupa di like video ini dan subscribe channel ini. Dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.